Hai Sobat Shopee, perkenalkan namaku Nidia Febriani, biasa dipanggil Nidia. Kenalin, nama aku Putri Dewinta. Gak kerasa ya, work from home udah mau jalan 3 bulan. Dan 3 bulan itu benar-benar challenging banget buat aku, terutama aku juga seorang ibu gitu. Bagi para working moms, pasti merupakan sebuah tantangan sendiri nih harus WFH. Karena nggak cuma harus ngurusin kerjaan, tapi harus ngurus rumah dan juga harus ngurus anak. Nah, kali ini akan ada sharing session bersama aku, psikolog klinis, dan juga salah satu working moms di Shopee Indonesia. Jadi nanti akan diceritain mengenai keseharian working moms, Gimana caranya aku membagi waktu antara pekerjaan aku dan juga pekerjaan aku sebagai seorang ibu. Yuk langsung mulai aja. So, perkenalkan, nama aku Anggita, biasa dipanggil Gita dari tim Learning and Development. Hari ini aku nggak sendiri, hari ini aku ditemenin oleh dua wanita cantik yang fotonya sudah terpampang dari kemarin ya, posternya dari mana-mana ya. Ya, yang pertama adalah, aku mau panggil dulu, ada Putri Dewinta, atau biasa dipanggil Putri. Halo Put. Hai, apa kabar semuanya? Kita ada speaker kedua juga, namanya adalah Nidia Utami. Halo Nid. Hai Git, hai Putri, hai semuanya, Halo. para ibu-ibu. Oke, ya selain juga aktif di Shopee, jadi Nidia ini juga termasuk salah satu pejuang working mom di Shopee. Nah, jadi kita nanti bakal garin banyak curhatnya lah nanti ya. Kalau ini kita langsung mulai aja kali ya, kayaknya udah pada nggak sabar juga semuanya. Kerasanya paling capeknya di mana nih? Paling capek tuh sebenarnya adalah ya rutinitas sih, jadi kayak udah dari bangun, udah harus ganti pampers dia lah, ngajak dia main, abis itu kayak dia harus sarapan, habis sarapan terus nggak lama kan dia mandi, terus kayak kalau misalnya dia mau tidur juga aku masih menyusui juga kan, jadi kayak ya udah harus menyusui dia gitu. Itu tuh lumayan kayak, aduh kapan ya megang laptopnya ya gitu. Makanya kayak walaupun laptopnya agak susah dipegang, tapi handphone emang tetap sih mau gimana pun kayak kalau bisa tektokan via apa sih di handphone juga ya udah deh di handphone aja sih buat sekarang. Ini kayaknya banyak yang ngerasain kayak Nidia juga sih. Pokoknya ngerasa harus jago multitasking gitu ya intinya ya. Kayaknya selama WFH nih skill multitaskingnya nambah. Oh tapi ada yang menarik nih, ada yang bilang seru. Ada yang bilang seru, katanya kalau lagi meeting tiba-tiba ada yang teriak, "Ma!" dari belakang. Itu sih. Benar banget. Orang kadang-kadang juga, aku pernah sih terakhir meeting juga, terus anaknya nangis, itu dipegang sama suamiku, dia nggak mau. Jadi ya udah kayak dudukin bareng gitu sama aku, terus kayak cuma ngomong sama bosku kayak, sorry banget nih ya, kayak gue harus bawa anak gue di meeting ini, kayak mau gimana lagi nggak ada yang pegang dia gitu. Jadi itu bos aku kan kayak, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya kayak turn off kamera kayak, sorry guys, kayaknya harus dimatiin aja kameranya. Aku sekarang mau nanya ke Putri deh kalau gitu. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif psikologis, Put, ini seperti apa sih? Kenapa responnya bisa beda-beda gitu? Oke, jadi tadi kan dia udah sharing ya, kayaknya jungkir balik gitu rasanya. Terus tadi Shopee Moms juga pada cerita kalau misalnya rasanya ada yang seru, terus udah jadi kayak ART mendadak. Sebenarnya intinya campur aduk banget nggak sih, mixed feelings banget nggak sih selama WFH ini? Nah, kebetulan aku juga pengen sharing sedikit nih, Git, di next slide-nya, yaitu hasil penelitian dari seorang psikolog yang melakukan penelitian terhadap ibu-ibu yang bekerja di rumah sambil ngurusin anaknya di masa pandemik ini. Nah, bisa dilihat nih di slide ini, perasaannya itu sebenarnya macam-macam. Tapi kalau misalnya kita lihat, temanya itu kayaknya negatif gitu ya emosinya. Kan di sini kita bisa lihat, yang pertama ada perasaan guilty atau perasaan bersalah. Nah, ini dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas para ibu-ibu tuh ada perasaan bersalah ini. I see, oke. Nah, thank you Put buat openingnya. Jadi kira-kira dari mom sendiri pun sekarang udah mulai kebayang sebelum kita coba ngatasin, tapi kita harus self-reflect dulu nih. Kita sekarang yang lagi dialamin yang mana gitu. Nah, aku balik lagi ke Nidia. Nah, kalau dari Nidia sendiri, sekarang nih yang lagi dirasain banget apa sih dan trigger-nya apa? Challenge-nya kalau sebagai working mom selama WFH tuh gimana nih? Challenge-nya kalau menurut aku adalah ya memang membagi gimana caranya kita tetap maksimal dalam kerja itu sih, karena aku ngerasa kayak ya gimana pun pekerjaan di Shopee adalah tuh tanggung jawab gue gitu. Karena memang gitu kan, kayak memang pilihan menjadi seorang working mom itu adalah memang pilihan dari aku sendiri gitu, bukan paksaan dari orang, bukan karena apa gitu. Jadi memang dari awal aku udah sadar kayak ya ini adalah resiko lo nih gitu. Pengen sih emang ini kan back to normal ya secepatnya. Cuma kan kayaknya detik ini juga belum ada green light lah gitu kan. Jadi ya benar-benar dalam tanda kutip kita harus terbiasa dengan keadaan seperti ini gitu sih. Itu benar-benar kayak
ya udahlah dijalanin aja day by day gitu, bener-bener kayak ya udahlah kayak hari ini selesai checklist, oke done, yes, terus tidur, besoknya kayak oke gue harus mulai lagi dari awal gitu. Gitu sih. One step at a time ya Nit ya. Kayak bener-bener jadi kayak udah let's kayak udah bener-bener kayak ya udah sehari-hari dijalanin aja gitu. Ya, tapi sebenarnya ya ada sih hal-hal yang bisa kita lakuin secara konkret. Kalau misalnya mau bicara teoritisnya, mungkin kita bisa next yang slide ini. Yang pertama itu sebenarnya Shopee Moms itu bisa melakukan yang namanya choose your workspace. Benar banget. Selama masa WFH ini, sebenarnya kan kayak kita tuh di rumah aja ya gitu. Kayak kita pengen ngerjain kerjaan kita di mana aja, di tempat tidur, di meja makan, segala macam. Nah, sebenarnya ini adalah suatu hal yang penting ketika kita tuh harus benar-benar ngeset tempat kerja kita buat fokus bekerja. Banyak yang sering ngabaikan, kayak bukan cuma Shopee Moms doang, tapi seluruh orang yang bekerja dari rumah, mereka tuh mengabaikan karena mikirnya mungkin, ribet-ribet banget ya ngeset area kerja gitu, atau mikirin kita harus kerja di mana gitu. Padahal ini sebenarnya efeknya itu sangat signifikan ke psikologis kita sendiri. Sebenarnya nggak usah yang gimana-gimana banget, nggak usah yang luas atau satu ruangan sendiri. Yang penting cukup buat diri kita sendiri, terus kemudian ada sirkulasi udaranya, terus kondusif, dan jangan lupakan tempat kerjanya, tempat duduk yang bisa nyaman buat kita, ada senderannya, dan juga mejanya sejajar sama diri kita. Terus wifi-nya juga nyampe. Dan kalau bisa ada partisi yang kayak menghambat, kalau misalnya ada anak kita yang mengganggu, atau misalnya ada mbak atau suami yang datengin tuh kayak ada pintu dulu gitu, biar nggak langsung ke kita. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa menciptakan sebuah vibes gitu. Vibes di mana kita akan fokus kerja, di mana vibes kita tuh santai. Kita tuh pergi ke living room atau pergi ke meja makan, itu tuh kita udah mulai switch ke mood yang santai, main sama anak atau ngobrol sama suami gitu. Jadi dengan kita ada area kerja, kita juga bisa lebih bisa menjelaskan ke anak, misalnya, nah kalau misalnya ibu lagi di area situ, artinya ibu lagi kerja ya, kamu main dulu di luar sendirian, atau main sama babysitter, atau main sama ayah gitu. Nanti kalau ibu udah keluar, kita main bareng lagi gitu. Oke, tips yang kedua adalah set your hours. Ini sebenarnya lebih ke arah time management sih. Dan aku yakin pasti banyak para moms yang udah nyobain ini tapi tetap ngerasa kewalahan. Nah, sebenarnya kuncinya adalah dalam time management ini kita tuh harus mengatur segala sesuatunya sespesifik mungkin. Kalau misalnya kita ada kerjaan kantor, kerjaan rumah, terus ngurus suami, ngurus anak sama me time, itu kita harus tahu dulu tuh rentetan aktivitasnya ngapain aja. Dan sampai ke waktu pengerjaannya. Jadi kayak kapannya, jam berapa, terus prioritasnya itu yang mana, urutannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau cari celah buat melakukan me time, segala macam, kita jadi lebih tahu kira-kira bisa dilakuin di mana. Next-nya adalah set clear responsibilities. Nah, ini sebenarnya melibatkan pasangan kita ya. Jadi ini benar-benar kita harus ngobrol sama pasangan kita. Sama sih sebenarnya harus betul-betul spesifik. Kita tahu dia itu bisa handle apa aja dan kerjaan dia itu apa aja. Nah, ini tujuannya biar kita tuh bisa sama ngasih-ngasih emotional support dan juga bisa meringankan tugas kita masing-masing. Dan kuncinya adalah komunikasi. Jadi sangat penting kita transparan, terus juga jujur, biar kita sama-sama ngerti role dan tugas masing-masing itu seperti apa, gitu. Next-nya, communicate with your children. Tadi kita udah ngomongin komunikasi gitu ya, cuman mungkin tadi ke suami, terus juga ke rekan kerja. Nah, sebenarnya memang ini komunikasi adalah kuncinya, termasuk anak kita. Jadi bagi para Shopee Moms yang anaknya mungkin udah bisa berkomunikasi gitu, sering-seringlah ajak dia ngomong gitu. Karena balik lagi, meskipun mungkin dia masih kecil, masih umur mungkin balita atau mungkin masih umur 5 tahun segala macam, dia itu bisa mengamati situasi di sekitarnya. Dia bisa kayak ngerasa, aku yang tadinya diajak ke mall sering-sering, tapi kok sekarang di rumah aja ya. Aku yang tadinya sering pergi ke taman, kok sekarang cuma ngabisin waktu di rumah aja ya mainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita biarin dia berpikir sendirian, itu ntar anak lama-lama jadi gelisah, jadi cemas. Nah, kita harus rajin-rajin setiap hari nanyain kabar anak gitu. Kita komunikasi, kamu lagi ngapain, apa yang kamu lagi rasain sekarang? Nah, dengan begitu dia juga jadi kayak terstimulus untuk cerita sama kita. Nah, kalau Nidia Sagara sekarang umur 1 ya? Tahun 2 bulan, Sagara. Oh, tahun 12 tahun lebih. Oke. Sobat, kamu komunikasinya gimana nih kalau sama Sagara? Aku tuh lebih kayak ya berusaha untuk
ketika udah kayak berhadapan sama Sagara tuh ngerasa kayak, oke nih dia ini adalah waktunya lo memberikan seluruh kasih sayang lo untuk anak lo gitu loh. Paham gak sih? Di saat kita kerja kan kayaknya, aduh gue ngerasa bersalah banget gitu. Tapi ketika sama anak tuh aku ngerasa kayak, oke, this time gitu kan, gue harus kayak do my best as a mom gitu. Ya sering-sering lah main sama anak walaupun kita sesibuk apapun, walaupun cuma 20 menit, 15 menit, tapi please ketika sama dia, jauhin handphone. Benar kayak, oke, gue main sama lo, gue komunikasi sama lo. Ada yang dia nggak bisa ya kita bantu. Ada yang misalnya lagi main puzzle ya kita bantu main puzzle. Jadi benar kayak 15 menit tuh maksimal gitu. Menurut aku itu lebih penting daripada kita nempel sama dia seharian tapi kita sambil kayak main handphone kayak sibuk sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah, at least sebentar tapi benar-benar maksimal. Nah, ini sebenarnya nyambung nih sama tadi apa yang di-share sama Nidia, ya kalau misalnya memang lagi main sama anak, benar-benar main sama anak gitu, jangan sambil main HP. Nah, being mindful itu kayak gitu, jadi kita benar-benar fokus ke aktivitas yang dilakuin sama anak kita. Kadang kan mungkin kita para ibu-ibu tuh pengennya ngerjain segala sesuatunya dalam satu waktu kan, pengennya multitasking gitu, kayaknya ngerasanya senang banget gitu kalau misalnya udah mencapai udah ngerjain semua hal dalam satu waktu, terus tinggal kita ngelakuin me time. Nah, sebenarnya padahal sangatlah penting juga sekali 2 kali dalam sehari kita tuh fokus ke aktivitas anak gitu. Fokusnya itu benar-benar yang nggak sambil main laptop, nggak sambil nonton TV, nggak sambil kayak ogah-ogahan atau main handphone segala macam. Kita tuh benar-benar masuk ke dunia anak. Dan sebenarnya anak itu balik lagi dia tuh pintar, dia tuh bisa tahu yang mana orang dewasa yang benar-benar memperhatikan dia, yang mana yang kayaknya cuman hadir fisiknya doang gitu loh, tapi pikirannya betul banget. Makanya kadang suka ada anak yang kayak lebih suka main sama misalnya ayahnya atau babysitternya gitu, karena mungkin dia tahu kalau main sama orang itu dia jadi lebih puas gitu, benar-benar dapat quality time-nya. Nah, tips terakhir yang gak kalah penting adalah being assertive to your team. Nah, being assertive ini kita tuh kayak ngejelasin keadaan kita tuh seperti apa ke orang-orang teammates kita, orang-orang di kantor. Misalnya kita lagi punya newborn baby gitu, kita jelasin, iya jadi harus diberikan perhatian khusus, atau mungkin kita anaknya 2, yang satu udah sekolah, yang satu masih baby, itu juga harus membutuhkan kita tuh selalu ada di sisi mereka. Jadi mungkin ya kita kasih tahu aja gitu, mungkin di waktu-waktu tertentu kita akan slow response gitu. Tujuannya tuh bukan pengen dapat privilege atau apa ya, bukan pengen dikurangin kerjanya atau apa, tapi lebih ke arah ini biar kayak bisa nge-prevent konflik-konflik di kedepannya gitu. Kadang kan mungkin kalau orang nyariin kita, terus kayak mikir, aduh mana sih nih orang lagi ngapain sih gitu. Nah kalau misalnya kita jelasin keadaan kita kayak gimana, mungkin dia jadi kayak bisa ngerasionalisasi sendiri gitu. Oh ya mungkin dia lagi ngurusin anaknya, lagi ngasih makan anaknya gitu. Jadi nggak ada salahnya kita seenggaknya buat mereka tahu dulu keadaan kita kayak gimana, mau mengerti atau enggaknya ya itu urusan mereka sih sebenarnya. I see. Kalau Nidia gimana nih? Cara komunikasi dengan timnya gimana? Aku sih benar-benar kayak jujur aja sih, karena aku merasa kayak ketika kamu jujur ke tim kamu gitu kan, dan emang kayak apa ya, kayak nggak yang kayak kayaknya aku bisa nih, nggak yang kayak maksain gitu loh. Jadi aku bilang sih sama mereka kayak apapun kondisinya, handphone akan selalu nempel di aku bilang gitu kan. Aku bakal selalu nempel. Jadi kalau apapun memang urgent kayak please call gitu kan. Terus apapun kalau memang urgent banget ya please chat aja, kayak aku bakal sebisa mungkin tetap selalu tetap fast response gitu. Tapi memang pasti akan ada beberapa waktu yang aku nggak bisa balas dengan cepat gitu. Tapi kalau memang butuh kayak yang urgent banget lah ya please call aja gitu. Jadi ya dari awal akhirnya aku memberanikan diri untuk sampai itu ke tim aku. Iya, karena mungkin kalau misalnya nggak dikomunikasikan, ya kayak aku gini, aku kan nggak paham gitu ya. Maksudnya rasanya gimana? Iya, karena ketika dikomunikasikan, kamu kayak ngasih gambaran ke dia, kalau punya anak tuh gini loh, kalau misalnya ada responsibility yang memang nggak bisa ditinggal gitu, harus sekarang juga, let's say kita urgent gitu. Ketika dikomunikasiin akan ngasih gambaran ke mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ada 3 aspek yang harus diperhatiin buat kita, para ibu, yang mau menyambut the new normal. Yang pertama itu ada aspek emotions atau emosi, yang kedua adalah mind atau kognitif kita, dan yang ketiga adalah behavior atau perilaku kita. Nah, mungkin kita bisa lihat satu-satu dulu ya, gitu ya. Dari segi emosi terlebih dahulu. Nah, kita bisa ngebagi ini dari 2 sisi, dari sisi parents-nya, dari sisi anaknya. Untuk dari segi parents, yang pertama adalah regulasi negative emotions. Kalau tadi di awal kita udah sempat ngomongin perasaan masing-masing, kita udah coba untuk melihat sebenarnya apa sih yang kita rasain saat ini. Nah, sekarang kita udah bisa fokus ke cara regulasinya itu seperti apa. Jadi sangat perlu bagi kita mengubah mindset kita untuk fokus ke emosi kita sendiri.
Lalu yang kedua ada seek support from family and closest friends. Nah ini juga penting karena kan kita sering dengar yang namanya emotional support ya. Kita nggak cuma bisa ngatur emosi diri kita sendiri, tapi kita juga bisa minta orang lain buat kayak apa ya, ngasih wejangan ke kita, ngasih advice ke kita. Kadang kan dengan kita ngobrol sama suami misalnya, kadang kita kayak dapat perspektif lain gitu. Kita jadi kayak ngerasa oh iya ya benar juga ya, dan kita jadi ngerasa lebih tenang gitu. Dan yang ketiga bisa dengan compassionate self-talk. Nah, untuk self-talk ini sebenarnya mungkin ada yang nyaman melakukannya, tapi mungkin ada juga yang kayak ngerasa aneh gitu kan, karena kayak ngomong sama diri sendiri. Tapi sebenarnya ini tuh kayak efek psikologisnya juga nyata gitu, karena kalau misalnya kita lagi sedih, kayak kita tuh berdialog sama diri kita sendiri gitu loh, kayak jadi teman kita sendiri, kayak kita merespon sesuatu yang penuh afeksi, penuh kasih sayang, biar diri kita tenang gitu. Jadi sebenarnya 3 hal ini udah sangat bisa membantu seorang parents, seorang moms untuk bersiap-siap secara emosional dalam menyambut new normal gitu. Nah, untuk yang children, ini kita bisa bantu mereka untuk regulasi emosi dengan cara tentunya kita amatin dulu nih emosi-emosi yang dimiliki si anak tuh kayak gimana. Karena kan anak balik lagi dia belum bisa secara maksimal kan mengekspresikan apa yang dirasain, kemudian juga bercerita tentang apa yang dialamin. Nah, kita harus pintar-pintar ngelihat pola si anak tuh kayak gimana emosinya. Lalu bisa juga dengan be mindful when you are with them. Ini tadi kita udah bahas, jadi kita benar-benar fokus ke ketika kita bersama anak, ketika kita lagi main sama dia, atau ketika kita lagi ngobrol. Sebenarnya dengan kita fokus itu, anak tuh juga emosinya jadi lebih nyaman, jadi nggak gelisah. Dan tentunya say I love you more often, ini adalah love language, jadi kita menyampaikan secara verbal. Lama-kelamaan, kalau misalnya kita sering terus-menerus menyatakan kalau misalnya kita sayang sama dia, kita care sama dia, dia juga kayak nanti balik lagi ke kita juga bisa menunjukkan apa yang dia rasain ke kita. Ya, aspek kedua apa nih? Aspek kedua, ini preparation-nya itu lebih ke pikiran kita. Nah, mungkin untuk dari yang parents terlebih dahulu, yang pertama adalah communicate your concerns. Ini sangat penting karena kita itu kan, kita orang dewasa, kita mendapatkan segala macam informasi dari luar sana dan juga dari orang-orang terdekat kita tentang hal-hal yang mungkin negatif gitu. Dan itu membuat kita kadang tuh overthink, memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Nah, kita tuh nggak boleh yang namanya kayak ngebiarin pikiran-pikiran buruk itu cuma ada di kepala kita. Kita harus coba untuk mengkomunikasikannya. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lain. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh tapi kalau misalnya di normal kan nanti kayaknya bisa gampang ketular, atau kita bisa di carrier, segala macam. Nah kalau misalnya memang kita ngerasa kayak gitu, kita coba ajak ngomong suami kita, atau ajak ngomong siapapun yang ahli, misalnya dokter segala macam, biar bisa mencapai rasionalisasinya seperti apa. Jadi kayak kita nggak mikirin buruk-buruknya di pikiran kita doang gitu. Lalu juga tentunya mengedukasi diri kita tentang the new normal ini. Apa sih sebenarnya kalau misalnya dari WHO kan sebenarnya dia mengeluarkan kebijakan ini karena memang dilihatnya dalam beberapa waktu ke depan kayaknya pandemik ini nggak bakalan berakhir anytime soon gitu kan. Makanya bisnis harus tetap jalan, terus kita harus tetap ke kantor, anak tetap harus mendapatkan pendidikan, makanya dikeluarinlah kebijakan ini. Jadi kita juga harus tahu alasannya kenapa, terus juga apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Caranya juga dengan mencari dari sumber-sumber yang tentunya terpercaya atau reputable gitu. Dan yang ketiga adalah limitasi konsumsi media gitu. Kadang kan media juga toksik juga ya buat kita. Terus terkadang berita-berita tuh seliweran di mana-mana tapi taunya hoax segala macam. Nah, kita juga harus pintar-pintar memilah yang mana akan kita take di dalam diri kita. Kemudian untuk yang children, ini balik lagi juga gimana caranya kita bisa ngebuat pikiran mereka tenang. Sebenarnya kan mereka itu juga mikir kan gitu, tapi balik lagi dia belum tahu rasionalisasinya itu seperti apa. Dan yang kedua, ketika kita mau meninggalkan rumah, misalnya kayak udah menyambut new normal nih, kita harus kasih tahu dia gitu. Kalau misalnya buat anak yang kayak dia nyariin kan, dia kemana ya gitu. Tahu-tahu yang tadinya di rumah terus, taunya berangkat kerja, terus pulangnya malam segala macam. Nah, kita harus ngasih tahu ke anak dari awal. Satu lagi, kita juga harus selain tadi edukasi diri kita sendiri, kita harus edukasi ke mereka pentingnya untuk ngikutin aturan gitu. Jadi buat anak kecil kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya mereka harus keluar, sesudahnya harus cuci tangan. Kemudian untuk anak yang mungkin di atas 5 tahun memakai masker, segala macamnya kita juga harus memberikan informasi yang cukup ke anak kita biar dia juga jadi lebih siap dan nggak cemas gitu. Oke, menarik. Terakhir Put,
Itu udah emotion, mind, yang terakhir apa nih? Oke, yang terakhir behavior atau dari segi perilaku. Sebisa mungkin kita mengikuti aturan yang ada. Kalau misalnya memang keluar itu benar-benar kita mungkin pakai shield face shield gitu, atau mungkin harus pakai masker segala macam yang kita ikutin. Kita rajin-rajin cuci tangan, kita harus ikutin. Jadi sebisa mungkin ikutin aja aturan yang ada gitu. Lalu give examples of behavior for our kids gitu. Tadi kita udah ngasih tahu informasinya ke anak kita, dan ada baiknya kita mencontohkan juga ke mereka, karena kan anak juga modeling ya. Kalau misalnya masih kecil kan dia pasti imitasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Lalu kalau misalnya dibutuhkan, kita harus bisa mencari pertolongan gitu. Kalau misalnya memang ngerasa nggak nyaman banget, misalnya kewalahan akan satu dan lain hal, misalnya bukan cuma karena ngurusin anak atau ngurusin kerjaan, nggak ada salahnya kita tuh minta bantuan dari profesional, dari psikolog atau psikiater gitu. Kemudian kalau dari segi anaknya, tentunya kita harus tetap menjaga aktivitas anak itu tetap sehat gitu, nggak cuma yang bisa sehat secara fisik tapi juga secara pikiran. Lalu, accustom them to follow the new normal protocol. Nah, ini juga penting, kita nggak cuma tadi ngasih tahu informasi, kita ngasih contoh ke dia, terus kita juga cobain ke dia gitu. Yuk, kita cuci tangan bareng yuk. Kita misalnya cuci tangannya 8 langkah selama 40 detik, terus mungkin juga sambil nyanyi-nyanyi. Kadang kan juga anak tuh jadi fun gitu kan, kalau misalnya dipraktekinnya secara yang senang-senang gitu. Jadi kita juga nyontohin ke dia caranya itu kayak gimana. Sama satu lagi yang juga tadi udah di-mention adalah memberikan pelukan. Pelukan itu kan juga sama ya, language juga ya, tapi secara fisik. Dan sebenarnya emang ini efek psikologisnya sangatlah baik buat anak, karena dia jadi ngerasa aman, ngerasa nyaman, dan juga ngerasa disayang sama orang tuanya. Aku mau nanya ke Putri nih, gimana sih cara kita ngilangin perasaan bersalah kita? Kayak gitu sih, kayak gitu. Sebenarnya sih, Fe, untuk menangani perasaan itu, kita juga harus tahu sumbernya dari mana. Terkadang mungkin kita tuh punya pikiran-pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Yang bisa kamu lakukan adalah coba evaluasi diri dulu aja gitu. Jadi perasaan bersalah itu kan sebenarnya perasaan dari diri kita kan, bukan kenyataan gitu. Nah, kalau misalnya memang kamu ngerasa kayak gitu, coba kamu look up dulu aja. Selama ini apakah action plan yang udah kamu lakuin tentang tugas-tugas kamu di kantor sama tugas-tugas rumah kamu itu apakah emang udah sedang atau belum? Dan satu lagi juga coba tanyain ke rekan-rekan sekerja juga gitu, selama ini gue kayak gimana? Itu ke atasan, selama ini aku sebenarnya sibuk sama kerjaan rumah atau kayak gimana gitu. Dan di situ kamu kayak kompilasi semua itu dari apa yang action plan kamu sama apa yang udah dikasih feedback sama orang lain, dan nanti lihat langkah selanjutnya harus ngapain gitu. Oke, thank you, terjawab Putri. Ya, sama-sama. Nah, itu dia sesi sharing kita kali ini dengan tema Work from Home sebagai ibu bekerja. Berikut tips yang bisa Moms terapkan selama bekerja di rumah. Pertama, pisahkan area dan waktu bekerja dan bermain dengan anak. Kedua, susun jadwal atau rutinitas harian. Ketiga, komunikasi dan bersikap terbuka kepada pasangan. Tujuannya untuk berbagi tugas dan tanggung jawab. Keempat, rutin cek dan validasi perasaan anak. Kelima, luangkan waktu untuk me time. Keenam, punya tempat curhat. Tujuannya agar bisa mendapatkan sudut pandang lebih positif dan rasional. Wah, ternyata seru juga ya sharing session-nya. Thank you banget ya yang udah nonton dan join sharing session kita kali ini. Buat kalian semua yang masih pengen menumpahkan segala keluh kesah kerja di rumah bareng seorang anak, atau bareng anak yang udah 2 atau 3, Sharing di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Shop Indonesia. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!